Saudara, gimana kabarnya? Luar biasa, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama menyimak apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita di minggu ini. Judulnya adalah menghidupkan setiap kematian. Wow, menghidupkan setiap kematian. Artinya ada kematian-kematian yang memang mesti dihidupkan, Bapak Ibu Saudara. Artinya ketika ada kematian, jadi biarkan itu mati karena ada Tuhan yang bisa menghidupkan. Katakan amin. Mari kita terlebih dahulu buka Markus pasal yang kelima, ayat 21 sampai 24 dulu. Suatu ayat yang cukup, kisah yang cukup kita kenal, tapi mari kita baca sebagian dulu bergantian. Mulai dari ayat 21. Kita udah kenal kisah ini tentang Yairus, ya. Yairus punya anak sakit, dia datang sama Tuhan. Ayat 21, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Silakan Bapak Ibu. Datanglah salah kepadanya bernama Yairus, ketika ia melihat Yesus sesudah ia berkata, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu Yesus mengaku, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Nah, sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Nah, ayat yang menjadi penekanannya di ayat 23. Ayat 23 bilang begini, anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Di dalam versi Injil yang di dalam Injil Matius, di situ dikatakan anaknya sudah mati tapi dia tetap datang sama Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita udah hafal kisah ini, dan singkat cerita Yesus siap untuk datang ke rumahnya karena mengingat Yairus bilang bahwa anaknya sakit hampir mati. Tolong segera engkau datang dan untuk menumpangkan tanganmu atasnya. Yesus melihat bahwa ini sesuatu yang emergency, maka Yesus bilang, ayo mari kita ke rumahnya. Nah, ketika Yesus dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus, ternyata hambatan demi hambatan terjadi. Itu yang namanya orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Ini orang kan lagi nunggu Yesus. Yesus baru saja selesai pergi ke seberang, ke wilayah lain daripada Danau Galilea. Waktu itu Yesus baru pulang dari Gerasa. Ada orang yang dirasuk setan yang Yesus selesaikan di sana, sembuhkan di sana. Kemudian Yesus kembali lagi. Nah, waktu Yesus kembali, Bapak Ibu, di situ orang udah nunggu banyak. Karena kita tahu kan kemana Yesus pergi, orang banyak mengerumuninya, orang banyak berbondong-bondong mengikutinya. Dan waktu Yesus bersama Yairus hendak pulang, hendak pergi ke rumah Yairus, itu yang namanya orang-orang yang lagi nungguin, itu berbondong-bondong mengerubuti. Bapak Ibu Saudara, kalau saya mau katakan istilah mengerubuti Yesus. Dan tentu saja perjalanan menjadi agak terhambat, Bapak Ibu Saudara. Karena buatnya Yairus, 1 menit itu berharga. Dia bilang anaknya sakit hampir mati. Buat Yairus itu berharga sekali, Bapak Ibu Saudara, yang punya anak, yang pernah punya anak. Yang punya anak dan pernah sakit, dibandingkan sama di antara saudara-saudara yang mungkin belum punya anak, mungkin nggak pernah ngerasainnya kalau punya anak terus anaknya sakit, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana namanya orang tua tuh ingin segera bawa kemana aja supaya anak itu sembuh. Dan Yairus kondisi anaknya sakit hampir mati, artinya hitungan menit atau hitungan detik buat Yairus itu berharga sekali. Ini yang namanya orang berbondong-bondong. Dia bilang, ya ampun, ini Yesus mau jalanannya susah benar. Halangan demi halangan, rintangan demi rintangan, Bapak Ibu Saudara. Sampai suatu titik di tengah perjalanan, tiba-tiba ada sanak saudaranya Yairus menghampiri dan bilang sama Yairus, buat apa engkau menyusahkan guru? Anakmu sudah mati. Bapak Ibu Saudara, gondok nggak kira-kira? Kesel nggak? Sedih nggak kira-kira? Perasaannya dialami oleh Yairus. Berkecamuk, Bapak Ibu Saudara. Itu sih orang-orang mengganggu, menghalangi, menggerubuti Yesus. Anakku mati nih jadinya. Belum lagi ditambah beberapa peristiwa lain di tengah perjalanan yang membuat akhirnya ya terlambat juga. Tapi satu hal yang Yesus katakan, jangan takut, percaya saja. Nah, kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah Yairus, dan singkat cerita kita udah tahu kisahnya kan. Sembuhlah
bangkitlah anak Yairus yang sudah mati tadi. Apa sih yang kita mau pelajari lewat pesan ini Bapak Ibu Saudara? Lewat pesan ini Tuhan sampaikan sama kita, sama saya Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan mau kita bertindak tuh kayak Yairus ketika kita mengetahui ada yang dalam tanda kutip ada yang sakit dalam kehidupan kita. Ketika kita mengetahui ada yang dalam tanda kutip ada yang mati dalam kehidupan kita. Dalam tanda kutip ada yang sudah berbau mungkin dalam kehidupan kita. Lewat pesan ini Tuhan bilang, ayo, jangan dibiarkan mati, jangan dibiarkan itu tetap sakit datang, tapi dengan satu sikap dan semangat seperti Yairus Bapak Ibu. Yairus itu udah gak pedulikan statusnya lagi. Nanti kita belajar lebih dalam lagi di bagian dalam. Siapa Yairus? Ini bukan orang sembarangan. Tapi demi anak yang sakit dan hampir mati, dia tanggalkan segala status, segala kepangkatan, segala apapun, demi supaya anaknya bisa mengalami kesembuhan Bapak Ibu. Awal pernyataan Tuhannya adalah begini. Saudara tahu ya, kalau Bapak Ibu Saudara kalau di rumah, kalau melihat ada serangga-serangga model semut ataupun kecoa, kalau lagi berkerumun mereka ngapain sih Bapak Ibu Saudara? Ada bangkai, entah cacak mati, kecoa mati, atau apapun. Kalau muncul binatang-binatang itu berarti ada yang mati. Nah ini yang Tuhan sampaikan, bahwa memang gak semua, memang bukan arti seluruh rumah dikerubutin semut dan kecoa, bukan. Kadang-kadang kita menemukan ada sekelompok binatang-binatang ini lagi nyeret-nyeret sesuatu, lagi mengerumuni sesuatu, karena ada yang mati di dalam rumah. Nah Bapak Ibu, memang kita nggak tahu, masing-masing beda satu persatu nih. Tapi Tuhan bilang, ada binatang-binatang yang berkerumun ini tandanya ada yang mati. Tandanya mungkin ada bangkai. Tandanya mungkin ada sesuatu yang sakit. Ini adalah bukti bahwa, ayo, jangan dibiarkan. Ini dibersihkan, ini dibereskan, ini disembuhkan. Kadang-kadang kita menganggap, kecil lah, nggak apa-apa. Tapi Tuhan ingatkan buat kita, saya Bapak Ibu Saudara, jadi biarkan sedikit yang sakit, sedikit yang mati Bapak Ibu Saudara, itu akan mengganggu seluruh tubuh. Yang ngerti katakan amin. Ada ayat di Korintus bilang, jangan pikir jari kaki atau bagian-bagian dari anggota tubuh kita kecil sehingga nggak berarti. Sakitnya salah satu bagian daripada tubuh kita itu bikin sakit yang lain Bapak Ibu. Rasanya baru 1-2 hari atau 2 hari yang lalu saya baca di berita, ada seorang anak kecil yang pergelangan tangannya akhirnya harus dipotong Bapak Ibu Saudara, diamputasi. Bukan karena dia mengalami sakit apa, gara-gara karet Bapak Ibu Saudara. Karetnya dijadiin belang. Mungkin diikat lagi sampai akhirnya kencang, kayak lagi motong butut anjing zaman dulu. Kalau orang motong butut anjing zaman dulu kan pakai karet gelang kan, dimana makin sampai peredaran darahnya sampai mati sampai akhirnya putus. Nah si tangan si anak ini tanpa dia sadari dia pakai karet gelang, nggak tahu berapa banyak. Ini nggak tahu terjadi di daerah mana. Sampai akhirnya dokter menemukan bahwa ternyata udah nggak hidup tangannya Bapak Ibu Saudara. Harus dipotong. Gangguan sedikit bagian daripada tubuh kita, sedikit bagian daripada kehidupan kita yang kita tahu dan kita biarkan, itu akan mengganggu seluruh kehidupan kita Bapak Ibu. Saya pernah merasakan bagaimana sakit kaki saya ketika otot dengkul saya mengalami hampir robek Bapak Ibu Saudara karena aktivitas. Kelihatannya jauh dari jantung, jauh dari hati saya, jauh dari perut saya, karena itu adanya letaknya di dengkul sedikit lebih bawah. Tapi Bapak Ibu Saudara, sedikit bagian di wilayah dengkul situ
itu mengganggu seluruh tubuh saya. Bahkan kalau saya mau katakan mengganggu hidup saya. Gimana bisa doa sungguh-sungguh, itu yang namanya nyut-nyutan Bapak Ibu Saudara. Ini sangat mengganggu sekali. Nah yang Tuhan mau sampaikan adalah ada bagian-bagian itu. Coba tolong diteliti, ini kenapa ini semut-semut ini berkerumun, kenapa kecoa-kecoa ini ada. Dan bawa, selesaikan. Dan semangat menyelesaikannya itu bukan semangat yang ya udah besok lagi aja. Ini urusan menit. Seperti anak Yairus. Yairus artinya Tuhan begini, semangatnya seperti seorang bapak yang melihat anaknya sakit gitu. Rasanya semenit buat Yairus ini sangat berharga. Menit demi menit itu buat Yairus, ya ampun, benar-benar aduh ini orang-orang kok menghalangi Yesus. Orang-orang ini kok apa sih keperluannya gitu. Menyingkirlah karena Yesus mau pulang ke rumahnya, mau datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya. Memang akhirnya terlambat sih, tapi ternyata ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di situ Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, yang beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah sikap apa yang harus kita ambil. Yang pertama adalah bangkit dan bertindak dengan segala kerendahan hati. Bangkit dan bertindak dengan segala kerendahan hati. Kenapa? Kita buka di Markus 5 ayat 22. Di situ dikatakan, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kalau kita baca kayaknya enteng ya. Seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus ketika melihat Yesus tersungkur. Tapi kalau kita mau amati ya, orang sekelas Yairus ini belum tentu mau datang sama Yesus dengan cara seperti itu. Ini kepala rumah ibadat, ini pemuka agama Yahudi. Ini adalah orang-orang yang satu kelompok dengan para ahli Taurat, para imam, para orang-orang Farisi. Ini mereka satu kelompok. Dan mereka, kita tahu dari kisah-kisah di Alkitab, orang-orang ini adalah orang-orang yang menentang Yesus. Orang-orang ini yang menentang apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus ajarkan. Orang-orang ini yang berkomplot. Kalau kata berkomplot hari-hari ini kita udah hafal ya. Wah ini Yesus harus kita jatuhkan, jangan sampai dia jadi gubernur. Lagi ngomong itu lagi. Ini adalah orang-orang yang berkelompok hendak menjatuhkan Yesus. Dan kita tahu, ternyata salah satu orang yang dari kelompok itu tiba-tiba ketika dia lagi menanti-nantikan Yesus kapan nyampe perahunya. Waktu dia turun dari perahu, dialah orang yang pertama yang langsung nyosor di depan Yesus, tersungkur dan bilang, guru, anakku sakit hampir mati. Mari datang ke rumah, tumpangkan tanganmu atasnya. Ini kalau Yairus benar-benar jaga image-nya sebagai seorang pemimpin, dia nggak akan mau lakukan itu Bapak Ibu Saudara. Tapi demi seorang anak, nah itulah supaya maka semangat yang kayak Yairus ini tuh perlu kita amati, perlu kita pelajari. Ini orang udah nggak pandang lagi statusnya. Ini beresiko Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang gini, untuk pulihnya sebuah hubungan dengan orang-orang yang sebelumnya kita mungkin sangat antipati pada orang itu, tapi lewat pesan ini, demi pulihnya sebuah hubungan, dia rela mendatangi orang itu. Misalnya, ini contoh aja. Demi pulihnya anaknya, dia rela mendatangi Yesus yang oleh kelompok besarnya ini sangat menentang. Mungkin Yairus termasuk orang-orang yang ikut menimpali. Betul, sikat aja itu orang, gagalkan saja itu. Mungkin Yairus termasuk orang-orang yang pernah bicara begitu. Tetapi hal itu dia kesampingkan. Dia udah gak peduli dengan apa kata orang-orang di sekelompoknya bilang, tuh lihat, Yairus jilat ludahnya sendiri. Kemarin dia maki-maki Yesus, kemarin dia benci banget sama Yesus, tapi sekarang dia nyosor di hadapan Yesus. Nah, untuk semangatnya gini, Yairus sudah singkirkan segala perkara itu. Mungkin ada resiko waktu dia datang sama Yesus. Oh ya, Bapak Saudara, demi pulihnya sebuah hubungan, demi pulihnya sesuatu yang mati ya, saya ini nggak bicara selalu hubungan. Demi pulihnya sesuatu yang mati, demi pulihnya untuk mencari jalan keluar, demi untuk mencari keselamatan ketika kita mencari Yesus. Oh, ini bukan tanpa resiko. Ada orang-orang yang harus menghadapi resiko, aniaya, cemoohan dan lain-lain. Ini jangan pikir Yairus, kita tahu kisahnya kan, akhirnya anaknya sembuh, anaknya bangkit dari kematian.
Dan kemudian kan gak ada cerita lagi. Jangan pikir gak ada cerita. Kalau kita mau mencoba menggambarkan, ini jangan-jangan beres anaknya, Yairus dipanggil sama kelompoknya. Para ahli Taurat, para imam, orang-orang Farisi itu mungkin panggil Yairus. Yairus disidang. Apa yang kau lakukan kemarin? Nggak tahu, malu ya. Datang sama Yesus. Baru kemarin kau mencemooh Yesus. Baru kita udah sepakat. Kita gagalkan pelayanannya. Kan sekarang datang sama dia. Mungkin ada resiko Bapak Ibu Saudara. Nah resiko ini berani diambil sama Yairus. Nah artinya semangat yang ini kadang-kadang gini. Kadang-kadang kurang tuh semangat yang kayak begitu. Semangat datang cari Tuhan demi untuk sesuatu bisa pulih. Kadang-kadang semangat ini mulai surut Bapak Ibu Saudara. Apa kata orang lah, nggak jadi anti apa kata orang. Memang harus diakui banyak orang-orang percaya yang akhirnya enggan datang ke gereja karena apa? Ntar mereka tahu urusan gua. Mendingan gua cari pemulihan dengan cara lain di luar Tuhan. Ya ampun, akhirnya jadi pilih itu. Gara-gara apa? Gara-gara takut ketahuan, ya ternyata dia masalahnya itu loh. Nah ini seringkali yang ada di dalam pikiran orang-orang percaya, kadang-kadang ada yang begini gitu maksud. Udahlah daripada ketahuan, mendingan kita diam-diam aja. Ayub nggak? Ayub. Yairus sudah malu ketika dia tersungkur di kaki Yesus, itu kan ditonton oleh banyak orang Bapak Ibu Saudara. Orang kan lagi nunggu sama-sama, bukan Yairus saja nunggu, orang berbondong-bondong lagi nunggu Yesus. Kemudian di tengah kerumunan orang banyak dia datang dan dia tersungkur di hadapan. Guru, anakku sakit, hampir mati. Kadang-kadang banyak orang yang masih menutupi aib permasalahannya. Udahlah, kita diam-diam aja lah, daripada Pak Gembala tahu. Kadang-kadang begini Bapak Saudara, kita berani terus terang sama Tuhan, tapi kadang-kadang Tuhan mau melibatkan manusia untuk menyelesaikan masalah kita. Ya, beberapa waktu lalu hamba Tuhan pernah bicara, betul, apapun masalah kita bawa sama Tuhan, tapi kadang-kadang Tuhan menyediakan ada hamba-hamba yang ngerti soal keuangan, ada hamba-hamba yang ngerti soal kesehatan, ada hamba-hamba yang ngerti soal apapun. Kadang-kadang Tuhan mau libatkan hamba-hamba itu. Artinya kalau perkara, misalnya contoh, kalau perkaranya perkara uang, kadang-kadang bukannya mengecilkan arti doa. Kadang-kadang kan cuma doa, kemudian ya Tuhan doa. Nah, padahal Tuhan lagi mau mengajarkan cara kita mengelola keuangan. Maka ada orang yang bisa ajarkan kita mengelola keuangan. Soal kesehatan, gara-gara sakit datang sama Tuhan, betul sih kalau sakit datang sama Tuhan. Apapun masalah datang sama Tuhan. Tapi kadang-kadang ada orang-orang yang Tuhan percayakan untuk ajar kita bagaimana hidup sehat gitu. Maksud saya gitu Bapak Ibu Saudara. Nah seringkali kalau bicara soal keluarga, bicara soal hubungan suami istri, orang tua anak dan lain-lain, kadang-kadang Tuhan juga bukannya kita cuma sekedar datang berdoa, tapi kita udah belajar. Kadang-kadang Tuhan menyediakan konselor-konselor untuk ajar kita bagaimana membangun hubungan yang sehat dengan sesama anggota keluarga Bapak Ibu. Tapi seringkali ini kan yang ditutup diam-diam, ditutup rapat-rapat. Udahlah, malu ketahuan Pak Gembala, nanti disangkanya kita ternyata hidupnya ternyata begini. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Nah inilah yang dikatakan ada serangga-serangga yang lagi mengerumuni. Jangan dibiarkan adanya kematian-kematian dalam bentuk ini. Kita mau bersikap seperti Yairus. Dia tahu anaknya sakit, dia tahu, dia sering dengar Yesus bisa menyembuhkan, dan dia datang sama Yesus. Dan dia gak bilang, Guru, aku mau bisik-bisik sama kamu. Dia di hadapan orang banyak. Kadang-kadang gini, bukan artinya saya lagi ngajarin kalau ada masalah di tengah orang banyak suruh dengar gini, bukan itu maksudnya. Tapi artinya sikap Yairus ini loh, yang udah masa bodoh lah dengan orang lain lah, mau tahu mau enggak, biarin amat, yang penting urusan gue beres kan sama Tuhan. Suatu kali Bapak Ibu Saudara, saya ingin ini sebuah contoh aja untuk menegaskan bahwa kadang-kadang ada orang yang keberatan sama status, sehingga udahlah daripada status gua terganggu, mendingan udah diam-diam lah, apapun yang terjadi lah. Sehingga ada kematian yang dibiarkan, dan itu sangat mengganggu kehidupannya. Suatu kali ketika saya masih seorang pengerja sebuah gereja Bapak Ibu Saudara,
Datanglah seorang hamba Tuhan dari Kalimantan. Ini seorang gembala, seorang pendeta. Dia datang mencari gembala saya pada waktu itu. Cuman gembala sedang pergi keluar kota. Lalu saya bilang begini, nah, gembala kami sedang keluar kota Pak, apa yang bisa saya bantu? Gini Pak, silakan Bapak ceritakan, kalau Bapak mau percaya sama saya, silakan buat cerita. Ini cerita Bapak Ustaz. Kalau orang itu pikir bahwa siapa sih gua cerita sama ini orang yang gak tahu siapa gitu, pengerja biasa lagi gitu. Tapi dia cerita, dia ceritakan masalahnya. Gini loh, entah kenapa di Kalimantan sana, setiap saya berkhotbah, selalu saya diserang sama iblis. Dan dia ceritakan gangguan-gangguan yang terus terjadi, apalagi ketika dia khotbah. Lalu dia bilang, Dek, coba, apa yang mesti saya lakukan? Buat saya ini orang luar biasa, artinya jarang loh aibnya dibuka, mengingat statusnya, tapi dia cerita. Dia udah cerita, saya jelaskan ini itu, bahkan saya bilang, Pak, ada waktu, saya mau ceritakan 2 kerajaan. Dia dengar Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian baru diketahui lah bahwa dia adalah seorang gembala dari sebuah gereja tradisi. Dan dia berkata, Dek, aku mau dibaptis, Dek. Wow. Saya bilang, Pak Gembala nggak ada, tapi saya minta izin dulu, saya bilang. Saya minta izin, Pak, ada orang emergency, hari ini hanya dia akan segera kembali ke Kalimantan, dia minta dibaptis, silakan kau baptis. Hari itu saya baptis pendeta, seorang pengerja. Tapi dia lakukan itu semua. Dia nggak malu-malu, dia ceritakan, statusnya disingkirkan. Yang penting di dalam Kristus aku mengalami kelepasan, dan yang terjadi betul. Sejak itu dia mengalami suatu kelepasan, Bapak Ibu Saudara. Kita beri tepuk tangan dulu. Kadang-kadang kan ini kan jadi penghambat. Udahlah, siapa sih lo? Lu belum tahu siapa gua. Nah ini kan perkataan ini kan wow, ini perkataan yang dalam arti kata lain gua lebih tinggi tingkatannya gitu ya. Tapi enggak loh, dia singkirkan semua penghalang, semua status apapun demi untuk tunduk apa kata firman Tuhan. Ini yang luar biasa. Yang pertama itu, bangkit dan kemudian bertindaklah dengan segala kerendahan hati. Yang kedua, bangkit dan berimanlah. Markus 5 ayat 36. Di sini katakan, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Inilah peristiwa setelah segala halangan rintangan akhirnya lepas, akhirnya pas mereka mau jalan lagi, anaknya udah mati. Tapi apa kata Yesus? Jangan takut, percaya saja. Nah waktu Yesus berkata jangan takut, percaya saja, ini Yesus bukan asal ngomong, Bapak Ibu Saudara. Karena ternyata ada beberapa waktu sebelum peristiwa anaknya mati, Yesus udah persiapkan Yairus. Loh, persiapan gimana? Jadi gini Bapak Ibu Saudara. Oke, untuk terjadinya mukjizat adalah kita perlu iman. Katakan amin. Iman sama mukjizat itu seperti saudara kembar, Bapak Ibu Saudara. Kita sering dengar itu. Iman sama mukjizat itu seperti koin. 2 bilah koin, 2 bilah mata uang, 2 bilah muka daripada sebuah mata uang. Dimana yang satu nggak bisa dipisahkan dari yang lain. Pengen mukjizat, perlu iman. Iman adalah modal dasar terjadinya mukjizat. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Di dalam bahasa aslinya, iman timbul dari rema. Untuk terjadinya iman, perlu rema. Nah, iman adalah modal untuk terjadinya mukjizat. Gak mungkin mukjizat tanpa iman. Dan banyak ternyata orang hari-hari ini pengen mukjizat tapi gak mau libatkan iman. Nah ini kan yang susah Bapak Ibu. Ini kan yang sulit. Sedangkan iman sama mukjizat itu berjalan bersama-sama. Nah ini yang terjadi di dalam kehidupannya Yairus. Hambatan demi hambatan yang terjadi dari sejak dia ketemu sama Yesus. Sampai lagi berjalan, sampai di tengah ada hambatan. Sampai Yairus pikir, ya udah gagal deh. Ternyata hambatan-hambatan yang dialami Yairus sepanjang perjalanan itu adalah sengajanya cara Tuhan untuk ajari Yairus untuk beriman. Apa sih yang dialami
oleh Yairus. Di tengah perjalanan kan dikatakan, udahlah kau jangan menyusahkan guru, anakmu sudah mati. Ini kan seperti langit runtuh buat Yairus. Ya ampun, kenapa jadi begini? Dan dia mungkin boleh-boleh aja menyalahkan apa yang telah terjadi. Ternyata apa yang dianggap Yairus sebuah kegagalan karena rintangan-rintangan, ya udah gagal lah. Tapi buat Yesus ternyata hal-hal itu adalah cara untuk mengajarkan iman kepada seorang yang bernama Yairus. Baru selesai dengan orang yang berbondong-bondong. Dan buat Yairus ini hitungannya kan tadi kita udah dengar, hitungannya kan menit. Ayo, maju lagi guru, maju lagi guru. Ini orang berbondong-bondong, dan kita tahu kalau orang berbondong-bondong itu ribuan. Ayo guru, terus maju. Ayo terus guru, nggak jauh rumahku, nggak jauh rumahku. Ayo. Yesus terus maju dan sambil dikerumuni orang banyak. Dan rasanya baru sebagian perjalanan rasanya mulai mengendor. Yairus sudah mulai senang. Aduh, ayo guru, lebih cepat lagi guru, lebih cepat lagi. Baru lepas dari kerumunan orang banyak yang berbondong-bondong ini, meskipun masih dikerumuni, tiba-tiba Yesus bilang, siapa yang pegang jubahku? Yailah, kata Yairus, apa lagi sih? Ya, Yesus berhenti lagi. Berhenti di situ. Siapa yang pegang jubahku? Karena ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Siapa? Waktu Yesus tanya siapa yang jamah jubahku, murid-murid bilang, ya ampun guru, orang begitu banyak, ribuan. Mana kami tahu siapa yang jamah engkau? Tetapi ada kuasa yang keluar dari tubuh. Kita tahu peristiwa apa itu Bapak Ibu Saudara. Ada perempuan 12 tahun sakit pendarahan. Ini terjadi di tengah perjalanan Yairus menuju ke rumahnya. Yairus mungkin udah geleng-geleng kepala, apalagi sih? Tapi sebetulnya itulah cara Yesus lagi ajar Yairus. Ada seorang wanita 12 tahun pendarahan yang udah berobat kemana-mana, gak pernah sembuh-sembuh, gak kunjung sembuh-sembuh. Segala uang sudah dikeluarkan tapi gak pernah sembuh-sembuh. Tetapi dia akhirnya punya tekad karena dia dengar bahwa kalau ada Yesus, maka Yesus sanggup memulihkan. Maka waktu dia dengar ada Yesus, datang ke situ. Nah, dan ketika dia melihat Yesus ada di dalam tengah-tengah kerumunan orang banyak, dia tembus loh. Mungkin dengan bersusah payah dia masuk. Bapak Ibu Saudara, peristiwa perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan ini punya posisi kasus yang sama dengan Yairus. Makanya sengajanya ini dibiarkan terjadi karena Yesus lagi ajarin kepada Yairus sebuah pelajaran penting. Ini perempuan 12 tahun sakit pendarahan. Ini perempuan udah gak boleh datang beribadah di rumah ibadah. Kenapa? Ini najis, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu di hukum-hukum di Taurat, sakit pendarahan itu gak boleh ketemu sentuhan dengan orang dan lain-lain. Apalagi masuk ke dalam kerumunan orang banyak. Kalau sampai ketahuan, hukumannya berat ini Bapak Ibu. Artinya ada hukum yang lagi mengatur kondisi perempuan. Ada hukum Taurat yang lagi mengatur perempuan ini. Posisi Yairus sama. Posisinya adalah seorang kepala rumah ibadat. Ada hukum yang mengatur untuk dia nggak boleh bertindak sembarangan datang kepada Yesus yang lagi dihujat oleh kelompok. Ada hukum yang akan mengadilinya selanjutnya. Demikian juga perempuan 12 tahun pendarahan, sama kasusnya. Ada hukum yang buat mereka sangat kuat, tapi mereka kesampingkan semuanya demi untuk berjumpa dengan Yesus. Ini perempuan robos, dan mungkin sesekali dia menghela napasnya. Bapak Ibu Saudara, 12 tahun sakit pendarahan. Pernah seorang ibu beberapa bulan sakit pendarahan. Ini pun sudah sangat lemah sekali dia bilang. Ini 12 tahun sakit pendarahan. Dan rasanya lemahnya sakit 12 tahun pendarahan ini masih bisa dia tanggung dibandingkan kalau sampai diketahui oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu kalau ini orang pendarahan terobos orang. Dia tanggalkan semua itu. Dia mungkin menghela napas, dia masuk lagi
Dia masuk lebih dalam lagi. Sampai mungkin akhirnya dia julurkan tangannya sepanjang-panjangnya ketika dia melihat rasanya sudah dekat jubah Yesus. Karena dia punya tekad, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Dan dia waktu menjulurkan tangannya dan dia akhirnya kena juga. Apa yang terjadi? Yesus berkata, siapa yang jamah jubahku? Ada kuasa yang keluar dari tubuh. Saat itu juga perempuan itu mengalami kesembuhan. Buat Yairus ini penghalang. Ini ada perempuan ngapain ini? Tapi Yesus lagi ajar Yairus belajar sesuatu untuk memiliki iman, bangkit dan berimanlah. Waktu Yairus datang sama Yesus tersungkur, baru waktu Yesus mendarat, itu belum, buat Yesus itu belum tindakan seorang beriman. Itu baru tindakan seorang ayah yang butuh pertolongan. Dan kebetulan dia sering dengar Yesus bisa nyembuhin banyak orang. Maka demi untuk anaknya sembuh, dia cari itu orang yang bisa menyembuhkan. Pada waktu itu mungkin dia menganggap bahwa Yesus adalah tukang nyembuhin orang. Tapi Yesus lagi mau mengajarkan iman. Iman itu hanya terjadi ketika seseorang percaya Yesus adalah Tuhan yang bisa menyembuhkan. Bukan cuma sekedar orang tukang nyembuhin doang. Iman percaya bahwa dia adalah Allah, bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah Mesias yang sanggup melakukan perkara-perkara apapun, termasuk menyembuhkan. Nah, ini yang Yesus lagi bangun dalam kehidupan Yairus. Ini pula yang Yesus lagi mau bangun di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Bahwa bukan cuma sekedar tahu dia bisa nyembuhin, tahu dia bisa mulihin, tahu dia bisa berkati. Tapi ada suatu hubungan yang dijalin, percaya ini Allah yang hidup, yang sanggup melakukan banyak perkara ketika kita mengundang dia masuk ke dalam kehidupan kita. Ini yang lagi Yesus mau bangun. Makanya selesai perempuan itu sembuh. Makanya Yesus bilang kan, di akhirnya Yesus bilang apa? Yuk kita lihat. Ayat 34. Maka katanya kepada perempuan ini ya, begitu perempuan itu sembuh, Yesus bilang, menimpali. Mungkin Yesus ngomong ya keras nih ke telinga Yairus. Yairus dengar nih. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dalam arti kata lain, Yesus lagi bilang, ini perempuan beriman. Makanya dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Kemudian Yesus bilang, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Bukan cuma sekedar datang sama aku, kata Yesus kepada Yairus. Tapi berimanlah, percayalah bahwa siapa aku ini. Makanya gak lama kemudian langsung diuji lagi. Ayat 36. Ayat 35 dulu deh. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu. Nah ini Yesus ngomong. Dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Yesus gak lagi asal ngomong, karena Yesus udah ajar Yairus. Mulai berimannya sekarang ya, engkau udah lihat peristiwa ini, perlu iman. Yuk sekarang kalau ada orang bilang anaknya sudah mati, jangan takut, percaya saja. Maka pergilah mereka. Dan apa yang terjadi? Ada sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Makanya gini, kesimpulan daripada ini adalah waktu kita tahu ada yang sakit, ada yang berbau, ada yang mati, undang Yesus, tangani itu dengan iman, dengan libatkan, dengan percaya. Bukan cuma sekedar nyuruh Yesus sembuhkan. Yesus lebih memilih hubungan, Bapak Ibu Saudara. Yang ngerti katakan amin. Itu yang kedua, bangkit dan beriman. Yang pertama, bangkit dan bertindak. Yang kedua, bangkit dan beriman. Dan yang ketiga apa Bapak Ibu Saudara? Bangkit dan menjauhlah. Wow, apa nih bangkit dan menjauhlah? Ini Yesus lagi bicara sama siapa nih? Oh, ada yang diusir. Ya. Mari kita buka Markus 5 ayat 40. Markus 5 ayat 40 bilang gini, tapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Waktu Yesus bilang jangan takut, percaya saja, maka Yairus dengan modal pengalaman pembelajaran tadi, maka ya
Aku harus percaya. Pasti anakku bisa ngalami sesuatu meskipun dia sudah mati. Aku mesti percaya. Nah, waktu sampai ke rumahnya, banyak orang sudah nangis di situ, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang gini, kalau orang-orang nangis di rumah orang-orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang nggak beda jauh sama orang-orang Chinese toto. Kadang-kadang bukan benar-benar saudara yang nangis, karena memang di dalam budaya Yahudi suka dipanggil tukang nangis, Bapak Ibu Saudara. Oh iya, nangis bikin suasana supaya benar-benar duka gitu ya. Ada orang spesial dipanggil tukang nangis. Nah mungkin juga entahkah saudaranya beneran nangis, termasuk juga orang-orang yang memang disewa untuk nangis ya. Nah, mereka mentertawakan diusirnya orang itu, dibawanya. Nah, waktu Yesus sampai ke sana, dari orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, akhirnya orang-orang berbondong itu karena arahnya sudah ke rumah Yairus, maka udah nggak ikut. Di tengah perjalanan ada satu yang menarik. Yesus bilang ke sama muridnya 12 itu, Petrus, Yakobus, Yohanes, ikut aku. Kalian yang 9 tunggu. Kemudian begitu sampai di rumah Yairus, orang-orang mentertawakan Yesus. Karena Yesus bilang orang ini nggak mati, orang-orang mentertawakan. Yesus bilang, kalian tertawa, keluar. Akhirnya yang masuk ke dalam ruangan di mana anak Yairus terbaring, hanya berapa orang? 6 orang. Petrus, Yakobus, Yohanes, Yesus, mama. Istri Yairus, berapa? 6 orang, Bapak Ibu. Inilah orang-orang yang percaya, yang beriman, dan percaya bahwa Yesus sanggup melakukan perkara-perkara luar biasa. Di luar itu yang gak percaya, yang ragu, yang kurang iman, yang mentertawakan, yang mencemoohkan, keluar semua menjauh. Orang-orang yang model itu tidak dilibatkan di dalam perkara-perkara mujizat-mujizatnya Tuhan, Bapak Ibu. Di dalam peristiwa ini ada banyak pihak yang terlibat. Yang pertama adalah seorang Yairus. Ada ayah yang rela melakukan apa saja demi kesembuhan sebuah masalah, dalam hal ini anaknya sakit. Kemudian ada orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus kemanapun, sejak dia mendarat sampai Yesus berjalan dikerubuti. Ini adalah kelompok orang-orang yang gak jelas, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang ini gak jelas, hanya senang rame-rame lihat Yesus. Ya Yesus, wah ini pasti dilakukan mujizat. Yesus mau KKR nih, ayo kita ke sana. Yesus belok ke kanan, ayo kita ke sana. Ini orang-orang yang berbondong-bondong, yang tahu Yesus bisa lakukan perkara-perkara apa saja, tapi kemudian nggak jelas tujuannya, arahnya mau ngapain. Dan orang-orang ini nggak diceritakan terjadi apa-apa dalam kehidupan mereka. Ini kan banyak orang percaya model gini, Bapak Ibu Saudara. Tipe berbondong-bondong yang ngabring, yuk ke sana, yuk ke sini, yuk dengar di sana ada apa, yuk dengar di sini ada apa, yuk kita ke sana, tapi nggak pernah ngalami apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah tipe penggembira-penggembira di dalam kekristenan, dan tidak terjadi apa-apa. Lalu ada perempuan 12 tahun yang sakit pendarahan yang dilibatkan di dalam peristiwa ini. Ini orang juga punya sebuah masalah yang besar, Bapak Ibu Saudara. Tapi di sini Yesus pakai sebagai alat peraga buat Yairus. Sambil Yesus sembuhkan perempuan ini, Yesus pakai perempuan ini sebagai alat peraga untuk dia memperlihatkan sesuatu kepada Yairus, pembelajaran tentang iman. Rasanya dalam waktu singkat, kalau Yesus ngomong aja, mungkin Yairus belum tentu ngerti. Perlu alat peraga. Guru-guru sekolah minggu perlu alat peraga untuk supaya murid-muridnya lebih jelas lagi. Oh ini loh maksudnya. Oh ngerti deh. Kadang-kadang orang tua kalau ngajarin anak-anaknya panjang lebar, kadang-kadang anak juga ngerti ngomong apa sih bapak gue sama mama gue. Perlu alat peraga, yaitu keteladanan hidup, katakan amin. Nah maka Yesus untuk ngajarin Yairus yang masih anak kecil ini dalam tanda kutip, maka perlu alat peraga. Perlu perempuan 12 tahun sakit pendarahan. Dan ini cukup buat Yairus untuk, oh ini loh yang namanya beriman. Wow ini loh ternyata Yesus. Ternyata bukan. Yesus bilang, oleh imanmu engkau bukan disembuhkan, oleh imanmu engkau diselamatkan. Artinya Yesus lagi bilang ada satu tingkatan pengenalan akan Kristus. Ini bukan cuma tukang nyembuhin, ini bukan dokter aja, ini bukan cuma sekedar tabib. Ini Mesias yang bisa menyelamatkan loh. Wah, Yairus terbuka, sebuah pelajaran penting buat dia. Kemudian ada orang-orang yang ternyata dilibatkan lagi. Ada orang-orang yang punya masalah dengan iman, yaitu apa? 9 murid. 9 murid kalau kita ikut perhatikan apa yang Alkitab tulis,
9 murid ini pernah punya masalah dengan iman. Mungkin imannya belum pulih. Guru, kenapa aku nggak bisa ngusir roh jahat yang ada pada anak kecil itu? Yesus berkata, karena engkau kurang beriman. Kepada siapa Yesus bilang itu? Kepada 9 murid. Karena Petrus, Yakobus, Yohanes lagi diajak naik ke gunung ketika Yesus dipermuliakan. Yang 9 punya problema. Kemudian di sana 9 datang sama Yesus. Guru, kenapa kami nggak bisa ngusir itu? Karena engkau kurang percaya. Dalam terjemahan lain, karena engkau kurang beriman. Maka waktu Yesus mau lakukan perkara yang besar tentang menyembuhkan, membangkitkan seorang anak, ini yang punya masalah iman, kalian tunggu dulu ya, kalian bangun dulu imannya. Waktu Yesus sampai ke rumah Yairus, ada orang-orang yang mentertawakan. Yesus bilang, kalian keluar sana. Hanya orang-orang yang percaya, hanya orang-orang yang punya iman sama Yesus, yang selalu dilibatkan di dalam peristiwa mukjizat Yesus lakukan, Bapak Ibu Saudara. Termasuk Yesus bicara sama kita, sama saya, Bapak Ibu dan Saudara. Kalau nggak punya iman, kata Yesus, aku nggak akan dilibatkan di dalam peristiwa besar yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Orang-orang kayak gitu, kata Tuhan, yuk bangkit dan menjauhlah. Engkau yang percaya, yuk ikut aku. Lihat apa yang akan aku lakukan di dalam kehidupan keluarga Yairus, Bapak Ibu Saudara. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Yang ngerti, katakan amin dan beri tepuk tangan buat Yesus. Itu kita mau tutup dengan doa.